Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila khadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wasyulikin wal malaikatil muqarrabin, khususan musannif handal kitab Syekh Habib Hamid bin Muhammad Idil At-Tusi wa khususan lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Wala musannif rahimakumullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi darina amin ya rabbal alamin. Pagi ini ya saya akan membahas teori yang disampaikan oleh Imam Ghazali dalam Miskatul Anwar. Terus kita kaitkan dengan teori tajallinya Nabi Musa alaihissalam ya, dalam surat Al-A'raf mulai dari ayat 143 ya. Jadi ini menarik ya, supaya keyakinan kita semakin kokoh ya. Tidak ragu lagi bahwa ya, ilmu yang disampaikan oleh Imam Ghazali ini adalah ilmu praktis yang dialami oleh para nabi ya, para aulia dan para salik ya. Para salik ini ya tergantung dari istiqomah dan anugerahnya ya. Kalau naik makom ya bisa merasakan pencerahan spiritual ya. Ini jadi antara penjelasan Imam Ghazali ya, ini cukup penting untuk kita praktekkan langsung dalam pengalaman tajallinya Nabi Musa ya. Kita lihat ayat dulu. Walamma jaa Musa limiqatina ya. Oke, mulai dari sebelumnya ya. Jadi wa wa'adna Musa salasina lailah wa atmamnaha bi asrin fatamma miqatu rabbih arba'ina lailah. Ini menarik ya. Jadi tahapan Nabi Musa dalam meraih proses tajalli ini enggak ujuk-ujuk. Tapi melalui proses tahapan yang natural. Ya sama kayak Nabi besar Muhammad SAW sebelum memperoleh pencerahan, mendapatkan wahyu ilahi di usia 40. Itu sejak usia 25 sampai 40 beliau itu riyaduh mujahadah siang dan malam. Nah ini kita kaitkan dengan perjalanan Nabi Musa alaihissalam. Ternyata dalam ayat ini wa wa'atna, dan kami aywat kuru id wa'atna Musa.
Dan ingatlah ketika aku berjanji kepada Musa, ya, salasina lailatan, 30 hari, wa atmamnaha bi asrin, dan aku sempurnakan 10. Wa fatamma, maka sempurna, miqatu rabbihi. Ya, miqat miqat itu sebagai batas waktu perjalanan memulai menuju Allah, itu miqat. Seperti orang umroh, ya, miqatnya tergantung dari mana dia mau masuk kota Mekah. Kalau yang dari Madinah biasanya miqatnya dari Bir Ali, ya. Ada yang dari Yalamlam, ya. Lah, fatamma miqatu rabbih, ya. Ini berarti sejak Musa memulai perjalanan menuju Allah, di sini dijelaskan arba'ina lailah, 40 malam. Berarti ini kalau kita bahasakan dengan teori dalam tasawuf, ini yang disebut namanya kholwat, ya. Ini yang disebut kholwat. Jadi kholwatnya Nabi Musa sebelum mendapatkan pencerahan tajalli ilahiyah, itu beliau kholwat selama 40 malam, 40 hari 40 malam. Dah, selama 40 hari 40 malam, ya, berarti apa yang dilakukan oleh Nabi Musa, ya, ini kan pasti melakukan yang namanya kholwat 1, ya. Lapar, ya, perutnya dalam kondisi, ya, kosong, ya. Yang kedua, yaitu syahrul layali, karena perut kosong biasanya, nah, itu mata kuat melek, ya, kuat melek. Tapi meleknya ini bukan melek yang kosong, melek yang tidak ada artinya. Nah, tentu ada yang namanya zikir, ya. Zikir itu sama dengan tafakur atau munajat. Nah, Syekh Abdul Qadir Jilani menafsirkan miqat itu, ya, li islahi khalikum liyunaja ma'ana, gitu. Jadi miqat ini ditafsiri oleh Syekh Abdul Qadir Jilani dengan tujuan li islahi khalikum, untuk meningkatkan kualitas, ya, pada dirimu, liyunaja ma'ana, supaya bisa bermunajat bersama kami. Ini berarti kan yang namanya tafakur atau munajat ini di sini, ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Musa ini, ya, kalau dalam dunia tasawuf atau tarekat, itu adalah praktek kholwat, ya, yang secara hissi, yang dilakukan secara fisik, gitu. Nah, kemudian untuk apa kholwat selama 40 hari ini? Nah, menurut Imam Ghazali, ternyata ada nafsu yang ada di dalam diri kita, ya. Kalau Imam Ghazali menjelaskan ada amarah dan lawamah, ya. Ini di dalam Ihya dijelaskan. Lah, nafsu inilah yang menjadi penghambat seorang salik untuk menuju Allah. Maka dua nafsu ini yang harus ditundukkan. Dengan apa? Yaitu dengan lapar dan dengan zikir, ya. Nah, teori ini juga persis apa yang disampaikan oleh
Ibnu Arabi dalam Al-Futuhat Al-Makiyah, bahwa seorang salik yang ingin mendapatkan pencerahan spiritual itu harus mulazamah zikir, dan kedua mulazamah kholwat. Nah, kholwatnya ini bisa memiliki dua pengertian. Kalau saliknya itu pemula, ya kholwatnya itu kholwat yang maknawi, artinya berusaha mengosongkan hati dan pikiran ya, supaya senantiasa bisa ingat kepada Allah. Akan tetapi aktivitasnya tetap sebagaimana biasa, karena ini proses pemula yang harus menyesuaikan dengan kondisi. Tapi kalau ada pemula langsung dihantam kholwat 40 hari, ya itu bisa mabuk itu. Jadi ada tahapannya. Kalau kholwat yang secara maknawi ini bisa dilakukan, yaitu mulai belajar mengosongkan hati dan pikiran dari sesuatu selain Allah, ini kalau sukses ya, kita lakukan di tengah perkotaan, di tengah kesibukan kita, maka suatu saat ketika kholwat hissi ini tahapannya itu akan memberikan kemudahan ya. Tapi kalau baru mengenal ilmu tasawuf, ujuk-ujuk pengen kholwat secara hissi, wah ini bisa babak belur itu. Nafsunya bukan bisa ditundukkan, malah bisa dikuasai oleh nafsunya ya. Maka di sini Imam Ghazali menyampaikan, nah kalau seseorang sudah mulai melakukan proses kholwat ini, berarti dia sudah mulai meninggalkan ya dirinya yang selama ini dikuasai oleh nafsu bahimiyah. Itulah ketika kita sudah bisa keluar dari zona aman ya, karena biasanya orang dikuasai nafsu amarah lawamah itu merasa nyaman karena dia terpedaya tapi tidak terasa. Nah, karena itu bagi orang yang sudah menuju pada Allah ya, tahapan-tahapan itu ya itu pasti akan dialami. Maka kalau sudah bisa keluar dari zona aman dengan cara berkholwat tadi, dengan cara zikir ya, maka ini akan membuka an-khosiyatil insaniyah, yaitu potensi rohani yang ada di dalam diri kita itu akan terbuka. Maka penjelasan Imam Ghazali menjelaskan ya, terkait proses ini ya, mahmah ingkasafa hadza inkisafan, itu kalau seorang yang kholwat sebagaimana tadi Nabi Musa ketika kholwat 40 hari ya, itu kalau teori Ibnu Arabi wa ma inkasafalaka hadza inkisafan taman ya, pada saat dia menjalankan kholwat kemudian mendapatkan anugerah terbuka inkisaf taman secara sempurna, faqatin fatakhalaka awwalu babin min abwabil ma'bati, dia sudah terbuka untuk masuk ke salah satu pintu-pintu malakut ini. Jadi tahapannya seperti itu. Maka kita ya harus mengikuti tahapan-tahapan yang seperti ini. Jadi tidak bisa ujuk-ujuk ya itu. Lah, terus berikutnya setelah merasakan bisa masuk salah satu pintu malakut ya, Imam Ghazali menjelaskan ya, ini ya menjelaskan bahwa terkait dengan Nabi Musa ya, setelah 40 hari walamma ja'a Musa limiqatina, dan ketika Musa datang ke mikot kami, menuju mikot kami, wa kallamahu rabbuhu, itu wa kallamahu rabbuhu itu berarti tadi sudah diberikan anugerah ingkisafan taman ya, tersingkap ya basyirah kolbinya,
sehingga bisa menyaksikan yang hakiki. Itu. Ini namanya inkisafan taman, sehingga ya bisa masuk salah satu pintu dari pintu alam malakut. Nah, di sini teks ayatnya wa kallamahu rabbuhu. Nah, berarti Allah sudah memberikan inkisaf taman kepada Nabi Musa alaihissalam. Kenapa kok inkisaf taman? Buktinya wa kallamahu rabbuhu. Allah menyampaikan firman-Nya kepada Nabi Musa. Wa kallamahu, dan memberikan kalamhu kepada Musa, siapa rabbuhu. Nah, ini kalau orang yang tidak dibuka, tidak mendapatkan anugerah dari Allah inkisafan taman, ya tidak mungkin punya akses ya bisa mendapatkan kalam dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah mulai merasakan pengalaman-pengalaman rohani. Nah, terus berikutnya qala rabbi arini. Nah, ketika Nabi Musa ya, merasakan mendapatkan kalam dari Allah, tapi Nabi Musa belum menyaksikan wujud Allah. Gitu. Terus Nabi Musa bertanya, qala rabbi arini. Ya Rabbi, istilahnya kalau dibahasakan dengan bahasa sufi yang coraknya corak mahabbah gitu. Wahai kekasihku, tunjukkan dong dirimu gitu. Ini kalau kita menggunakan bahasanya Sufi Hasan Al-Basri atau Robiah, itu kan pasti gitu. Wahai kekasihku, tunjukkan dong wujudmu gitu. Engkau sudah membisikkan kalimat-kalimat ya, yang penuh cinta kepadaku. Tunjukkan dong wujudmu. Qala rabbi arini ya. Terus Allah menjawab. Ini sudah terjadi dialog ya. Ungdur ya. Rabbi aniri, angdur ilaika, supaya aku bisa menyaksikanmu. Nah, ini permintaan Nabi Musa. Qala, Allah menjawab, lang taroni, kamu tidak akan bisa menyaksikanku. Ya. Lang taroni ini menegaskan bahwa konsep lan ya, itu huruf yang masuk pada fi'il mudhari' yang memiliki fungsi nafi li ta'bid ya, yang selamanya ya, selama kamu selamanya tidak akan pernah menyaksikan aku. Berarti ya, kalau ada kalimat lang taroni ya, ini menunjukkan ya laisa kamitslihi syai'un, bahwa wujud Allah itu ya tidak bisa divisualkan dalam bentuk fisik gitu. Maka di sini Allah menyatakan qala lang taroni, lan itu tidak bakal iso lama-lama nih gitu ya. Abadan abidin itu kalau menggunakan lan itu. Berarti ini sejalan dengan konsep laisa kamitslihi syai'un. Tidak bisa wujud Allah divisualkan dalam bentuk rupa-rupa yang beragam, sekalipun dalam rupa yang paling sempurna. Itu tetap tidak boleh. Karena laisa kamitslihi syai'un. Karena di sini ora bakal kamu semua bisa menyaksikanku. Nah, terus walakin, nah, kemudian Allah memberikan solusi, gitu kan? Walakin akan tetapi ungdur, ya, ungdur, lihatlah ilal jabali, ya, ke sebuah gunung. Ini disebut gunung Tursina, ya, gunung Sinai, ya, itu di wilayah Mesir sana, ya. Lihatlah gunung. Nah, ini perlu dipahami, kalau hanya sekedar melihat gunung tapi menggunakan mata lahiriah, ya kan, Imam Ghazali di awal-awal sudah menjelaskan kalau pandangan mata lahiriah itu banyak sekali kekurangan.
tidak mampu menembus yang hakiki. Maka ketika Allah ungdur ilal jabal, ya, kalau lihatlah ke sebuah gunung, ya, gunung Sinai itu. Kalau menggunakan pandangan ain, ya, al-basir kemarin yang disebutkan, pandangan yang lahiriah yang untuk melihat, ya gunung ya sebatas gunung, gitu kan. Gunung ya sebuah gundukan, apa itu kalau di daerah Timur Tengah berarti ya gundukan bebatuan gitu. Ini kalau mata lahiriah melihat gunung secara lahiriah. Nah, ini tapi kalau pengalaman yang dialami oleh Nabi Musa, nah, nanti akan ketemu dengan penjelasan berikutnya. Fa inistaqarra, maka apabila tetap apa jabal, maka nahu pada tempatnya, ya, fasaufa taroni, gitu. Jadi kalau gunung itu tetap pada tempatnya, maka engkau akan melihatku. Nah, ini maksudnya kalau, ya, engkau mendapatkan anugerah mukasyafah, yaitu pandangan basiroh kolbinya, atau Imam Ghazali menggunakan kata akal yang dimaksud adalah potensi spiritual yang dimiliki oleh seseorang. Kalau melihatnya gunung didasari dengan mata batin atau akal yang maknawi, ya, maka akan melihat sesungguhnya siapa yang dibalik gunung itu. Fasaufa taroni. Jadi fa inistaqarra makanahu, itu artinya kalau kamu diberikan anugerah ilahiyah, yaitu terbukanya inkisafan taman dalam basirohmu, maka kamu mau melihat gunung tidak seperti melihat dengan mata lahiriah, tapi sudah bisa melihat gunung, di balik gunung itu ada yang hakiki. Maka itu yang disebut tajalli wujudul haq. Nah, jadi ketika sudah kasaf dalam pandangan melihat objek, antara mata lahir dan mata batin sudah terkoneksi, maka yang dilihat adalah tajalli wujudul haq, yaitu tajalli penampakan atau kenyataan wujud dari al-haq. Al-haq itu apa? Yaitu jabal tadi. Ini maka fasaufa taroni. Lah, fasaufa taroni ini yaitu tadi orang yang sudah bisa mengkonektingkan antara pandangan yang lahir, yang ain yang lahir, dengan pandangan mata batin gitu. Maka fasaufa taroni, ya, ini. Nah, terus berikutnya. Falamma tajalla, maka ketika sedang tajali itu menampakkan siapa Rabbuhu, Tuhannya Musa, ya, lil jabali pada sebuah gunung, ketika tajali ja'alahu dakkan, ya, Allah menjadikan Musa itu dakkan. Dakkan itu apa? Dakkan itu adalah hancur luluh lantak. Itu maksudnya ketika orang yang sudah terbuka mata batinnya melihat objek gunung, itu yang dilihat adalah wujud al-haq. Maka pada saat itu, ya, terjadilah proses pengalaman spiritual yang kemarin disebutkan oleh Imam Ghazali, bahwa proses rohaninya itu sedang taroki, itu loh. Jadi ja'alahu dakan itu berarti Nabi Musa ketika diberikan anugerah ingkisafan taman, melihat tajalli gunung tadi, ya, itu luluh lantak, ya, luluh lantak keakuan dan keegoannya, sehingga tidak ada wujud yang dilihat, ya, kecuali wujudul haq. Ini ekspresi orang yang sudah tersingkap
mata batinnya. Ya. Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani menjelaskan ingkasafa annahu la yarawah illallah. Itu. Jadi pada saat itu kesadaran kemanusiaan Nabi Musa itu sirna, yang ada adalah kesadaran ilahiyah, maka la yarawah illallah. Nah, ini kalau yang belum paham ya nggak usah dibikin pusing ya. Ini la yarawah illallah itu ketika kesadaran kemanusiaan Musa itu sirna, maka yang ada adalah kesadaran ilahiyah. Pada saat itu Nabi Musa merasakan la yarawah illallah, tidak ada yang bisa melihat Allah kecuali Allah. Nah, ini kalau kalimat ini ya dipahami oleh ya orang yang nggak paham ya, orang yang nggak ngerti struktur proses perjalanan rohani ya, kemudian ditangkap hanya teksnya, yaitu bisa menjadi senjata untuk menyesatkan, padahal dia tidak paham konteks dari alur kalimat ini gitu. Maka ketika saya diminta presentasi di Malaysia ya, itu saya menyampaikan pandangan ya, ke perwakilan 3 mufti di Malaysia soal bagaimana orang ahli syariat dalam menilai orang ahli hakikat. Itu saya memberikan masukan bahwa kalau persoalan hakikat ya serahkan pada ahlinya, yaitu ya orang-orang ahli thariqah dan orang-orang ahli tasawuf. Nah, ketika ada ucapan-ucapan itu ada konteksnya. Gitu. Tidak sebatas memahami teks ya, kemudian dicomot, kemudian dijadikan sasaran untuk mengeluarkan fatwa. Itu kalau saya sampaikan kalau di Indonesia ya, terutama di Majelis Ulama Indonesia itu di SOP dalam penelitian itu, kebetulan saya ada di situ, itu saya buat seperti itu. Yang bisa memberikan hukuman terhadap persoalan hakikat ya harus orang yang ahlinya gitu, bukan orang fikih menilai persoalan hakikat, ya nggak nyambung gitu. Itu seperti pernyataan Syekh Abdul Qadir Jailani ya, bima ingkasafa annahu la yarawah illallah. Ini kan harus dipahami dengan konteks sebagai seorang yang sedang mengalami hilang kesadaran kemanusiaan, yang ada adalah kesadaran ilahiyah. Ibarat orang sedang masuk dalam lautan ilahiyah ya, yang tak terbatas itu. Lah ini yang disebut ja'alahu dakka. Dakka itu luluh lantak. Yang disebut luluh lantak bukan berarti gunungnya itu hancur kayak kena bom gitu. Atau Nabi Musa itu hancur terkeping-keping kayak, bukan itu ya. Yang hancur dan luluh lantak adalah kesadaran kehambaan ya, itu luluh lantak. Maka ketika luluh lantak kesadaran kehambaan, yang muncul adalah kesadaran ilahiyah. Maka ketika muncul kesadaran ilahiyah, dalam teori kemarin Imam Ghazali menyampaikan ini yang disebut tarogi. Ya, tarogi itu proses perjalanan seorang salik menuju Allah yang posisinya sudah naik ya, di luar batas kesadaran kemanusiaan. Gitu. Ya, maka di sini penafsiran daka itu lebih tepat seperti itu. Ya, kalau orang yang nggak paham daka hancur luluh, ya, di ibarat gunungnya aja hancur luluh gitu kan. Ini ya nggak paham teori tajali, makanya ya menafsirkan secara teks, gunungnya luluh lantak, termasuk Nabi Musa juga luluh lantak, padahal tidak seperti itu. Kemudian menariknya lagi ya, wa kharra Musa soiko. Ini gitu. Wa kharra ya, dan jatuh aisakoto. Siapa Musa ba'dama nadhoro ya,
nahwahu falam yarahu, setelah dia diberikan anugerah ilahiyah, istilahnya bahasa sederhananya sudah makrifah, bisa mampu memandang Allah secara hak gitu ya, mampu memandang wujudul hak karena sedang dinampakkan tajallinya gitu, maka khorro Musa soikon, ya Musa terjatuh soikon dalam keadaan pingsan. Nah, pingsan ini bukan ditafsiri pingsan secara fisik, berarti maaf istilah bahasa kita itu kelenger gitu kan. Bukan itu. Tapi sedang proses yang namanya proses rohani taroki tadi. Mungkin jasadnya seolah-olah kayak tertidur, tapi rohaninya ini sedang menikmati tahapan-tahapan proses rohani yang sedang dirasakan oleh Musa sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu soiko lah. Kemarin ya, Imam Ghazali menjelaskan ya, wal ambiya ini sesuai dengan konteksnya Nabi Musa. Wal ambiya, dan bermula para nabi, idza balago, ketika telah sampai siapa nabi, mi'rajahum, pada mi'raj mereka ya. Jadi ketika para nabi sedang mengalami proses mi'raj itu ya proses rohaninya itu sedang memasuki pintu-pintu alam malakut ya, seperti yang dijelaskan oleh Imam Ghazali. Lah itu sampai pada al-mablagul aqsa, sampai pada puncak tujuan, ya, puncak tujuan, gitu. Nah, maka kondisi soikon ini, ya, ini sedang mengalami proses spiritual, ya, memasuki pintu-pintu malakut hingga sampai ke tempat tujuan yang paling tinggi, yaitu wusul ilallah, gitu. Maka ketika sudah sampai pada tahap itu ya, falamma afaqo, maka tatkala sadar wa eling siapa Musa itu. Lah di sini Imam Ghazali menjelaskan wa asrafu minhu ila safali ya. Setelah sampai pada tahapan pencapaian yang tertinggi, akan tetapi mereka akan diberikan tugas dan mandat ilas safali, yaitu ke bumi ya. Wa naduru min fauqi ila tahtin ittali'u aidon ala qulubil ibad wa asrafu ala jumlati min ulumul ghaib. Nah, disinilah nabi atau para anbiya setelah mengalami proses rohani akan wa asrafu minhu ila safali, itu akan kembali ke bumi, yaitu mendapatkan mandat sebagai seorang nabi untuk dakwah kepada umat ya, sesuai dengan konteksnya umat masing-masing. Tapi ajaran para nabi yang paling fundamental itu adalah ajaran ketauhidan. Soal moralitas itu antara para nabi satu dengan yang lain dalam menghadapi umat itu kan berbeda-beda. Umatnya Nabi Musa berbeda dengan umatnya Nabi Lut. Nabi Lut berbeda dengan umatnya Nabi Nuh. Nah, umatnya Nabi Nuh berbeda dengan Nabi Syuaib. Nabi Syuaib berbeda dengan Nabi Hud. Itu. Tapi soal tauhidnya semua nabi sama. Itu. Tapi soal moralitas yang harus dibenahi oleh para nabi ini memiliki perbedaan-perbedaan. Ya, gitu. Jadi falamma afaqo, setelah kembali kesadaran Nabi Musa, ya. Wasukrihi ya, ini dari sukrihi itu ya mabuknya ya, wang kasafa, dan terbuka min robbihi, dari Tuhannya, bima ingkasafa, sebagaimana disingkap ya oleh Allah bahwa annahu la yaroh ilallah kola. Jadi kola ini sudah kembali kepada kesadaran sebagai manusia, atau dalam bahasa Imam Ghazali kemarin sudah tanazul. Kalau tadi kan taroki,
ini sudah tanazul, sudah kembali kepada kesadaran kehambaan, maka tatkala kembali kesadaran kehambaan ini, qala berkata siapa Nabi Musa, subhanaka, maha suci engkau. Gitu. Hanya lesannya ya, lesannya hanya bisa berkata subhanaka, maha suci engkau. Nah, ucapan subhanaka ini lebih aman, tidak menimbulkan kontroversi dan perdebatan, karena kalimatnya subhanaka, ya maha suci engkau ya Allah. Itu karena sudah tanazul, sudah memiliki kesadaran penuh. Berbeda dengan ucapan Al-Halaj dan Abu Yazid Al-Bustami. Ya, kalau ucapan Al-Halaj yang menyatakan ana al-haq, aku adalah al-haq, itu kondisi Al-Halaj masih dalam keadaan sukar. Sukar itu dalam keadaan mabuk, masih dalam posisi kehilangan kesadaran kehambaan. Tapi ucapan Al-Halaj ini ya dipahami oleh kelompok ahli syariat, wah itu ucapan kafir. Tapi bagi para sufi ya seperti Syekh Abdul Qadir Jailani membela Al-Halaj, bahwa Al-Halaj ini posisinya sedang sukar, mabuk. Kalau orang mabuk itu rufi al-qalam, ya diangkat dari taklif syar'i gitu. Nah, maka posisi Al-Halaj yang menyatakan ana al-haq itu masih posisi sukar, ya, berbeda dengan pernyataan Nabi Musa, qala, ini sudah tanazul, sudah pulih kesadaran kehambaan, maka yang terucap adalah subhanaka, maha suci engkau. Nah, kemudian ucapan Abu Yazid Al-Bustami, wa ma fit jubati ilallah, ya, subhani subhani, maha suci aku, ya. Kunya ini ku yang besar, bukan ku hamba yang kecil. Tapi karena kondisinya sedang sukar, fana tadi, ya mereka seharusnya posisinya rufi al-qalam. Lah, kondisi sukar mabuk ini nggak lama, ya, nggak selamanya permanen, tapi temporer, gitu. Nah, kalau sudah muncul kesadaran, ya pasti dia akan tanazul dan akan bicara sesuai dengan konteksnya, ya. Gitu. Maka subhanaka, maha suci engkau, tubtu ilaika, aku tobat itu maksudnya aku kembali menyesali, ya, karena selama ini dengan pandangan lahiriah itu ternyata tertipu, tidak bisa memandang yang hakiki, gitu. Jadi kalau kita melihat alam semesta dengan pandangan lahiriah itu kan tertipu, yang dilihat dari hamba ke hamba. Tapi kalau menggunakan pandangan batiniah, ya itu bisa melihat yang hakiki di balik yang kita lihat itu. Maka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin, dan aku menjadi orang yang pertama kali beriman, meyakini apa? Meyakini bahwa la maujuda illallah. Nah, ini pengalaman dahsyat yang dialami oleh Nabi Musa alaihis salam, ya. Maka dalam penjelasan berikutnya, ya, Imam Ghazali, ya, menjelaskan bahwa orang yang seperti Nabi Musa ini itu sudah menjadi pribadi yang sirojan muniron, yaitu menjadi lampu yang bisa mencahayai. Itu karena kenapa lifaidu anwarihi, karena sudah mendapatkan, ya, limpahan cahaya ilahiyah, itu sudah mendapatkan pencerahan ilahiyah, itu, ya. Maka qala ya Musa, Allah berfirman, hei Musa, qala inistofaituka, sekarang kamu sudah saya pilih, saya angkat kamu menjadi seorang nabi, alan nasi, ya,
kembali kepada manusia, birisa lati dengan membawa risalahku. Fakut ma'ataituka, maka ambillah apa yang aku berikan, wakun minas syakirin, dan jadilah kamu menjadi orang yang syukur. Nah, orang yang syukur di sini ditafsir oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, yaitu orang yang mampu memandang dengan pandangan ahlu kasfi was suhud, yaitu pandangan yang secara lahiriah dipandang dengan mata lahiriah, tapi secara basiroh, secara hati mengembalikan kembali kepada Allah, tapi tidak terucap, karena itu wilayah rasa yang harus dirasakan. Maka konsep yang dipakai oleh Ibnu Arabi, Imam Ghazali, Syekh Abdul Qadir Jailani adalah ahlul kasfi was suhud. Ahlul kasfi itu ahli yang terbuka pandangan lahir dan batinnya. Suhud itu dipraktikkan dengan memandang kepada Allah tanpa keluar kalimat-kalimat satohat, karena kalimat satohat ini bagi yang tidak paham akan menjadi fitnah, ya. Jadi ini menurut saya, kita setelah belajar teori tentang Mishkatul Anwar, ya ternyata di penjelasan tafsir Jailani ya bertepatan dengan menjelaskan konsep tajallinya Nabi Musa. Ya, saya kira ini semakin yakin ya, bahwa pengalaman rohani, pengalaman spiritual yang dialami oleh para nabi, para wali, dan para salik yang sungguh-sungguh, ini bukan katanya, tapi ini pasti dirasakan. Ya, kalau kita benar-benar bisa istiqomah. Ya, sebab ya semua kembali kepada kita, apakah kita mau bersungguh-sungguh atau tidak. Ya, di Al-Qur'an pun dijelaskan faman jahada wa innama yujahidu li nafsih. Kalau kita sungguh-sungguh, ya manfaatnya akan kembali kepada diri kita. Itu. Nah, jadi dengan perpaduan antara tafsir Jailani dengan konsep dalam Mishkatul Anwar ini semakin membuat kokoh keyakinan kita tentang teori tajalli yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Ya, mudah-mudahan bisa menambah wawasan ilmu kita, dan mudah-mudahan kita diberikan anugerah bisa mengamalkan secara secara rasa, ya, sehingga kita tidak keluar dari apa yang menjadi guidance atau panduan yang disampaikan oleh para sufi-sufi terdahulu. Ya, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan lahir dan batin, bisa istiqomah. Amin ya robbal alamin. Ya, sampai sini dulu. Wa huwa a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.